Assalamualaikum Kerenyes Mania. Banyak sekali teman-teman yang request Mas tolong dong rekomendasiin mikrofon podium atau mikrofon mimbar yang bisa dipantom. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti baterai lagi. Jadi selalu aktif selama pantom di mixernya aktif. Nah, info dari Crash KR506 gooseneck mikrofon ini bisa dipantom. Apakah benar? Kalau benar nanti kira-kira kualitasnya seperti apa, noise profile, kemudian clarity-nya dan lain sebagainya, apakah benar-benar bagus? Yuk langsung aja kita unboxing. Oke, kita unboxing, kita cek kita dapat apa aja di dalam dus ini. Kalau teman-teman nanya mikrofon mimbar yang bisa dipantom, kalau belum pernah nonton video saya, kemarin kita sudah review ZM380 dari Towa ya. Itu benar-benar bisa dipantom dan suaranya oke. Nah, apakah KR506 ini juga bisa dipantom dan benar-benar dapat clarity dan lain sebagainya? Dan paketannya seperti ini teman-teman. Di dalam dusnya teman-teman sudah dapatkan kartu garansi yang berlaku untuk 1 tahun. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan KR506. Kemudian spek sheetnya dia adalah cardioid 70-16 kHz 180 ohm. Kemudian menggunakan baterai 1,5 volt kali 2. Oke, saya tidak menemukan ya, belum menemukan informasi dia bisa dipantom ya. Kemudian common mode rejection lebih besar dari 45 dB, self noise 27 dB SPL, jarak dynamic 90 dB. Mana ya opsi pantomnya? Saya belum menemukan. Oke, tidak ada keterangan. Kemudian teman-teman dapetin kabel standar, kabel biasa ya ini. Dengan bodi yang AK ini full metal. Kemudian yang ini metal juga teman-teman. Tapi kayak alloy gitu bahannya. Panjangnya berapa meter ini? Kayaknya panjang banget. Kabelnya dapat panjang berapa? Oke, nggak disebutin. Kemudian teman-teman dapetin gooseneck mikrofonnya atau mikrofon leher angsanya seperti ini. Jadi yang bisa ditekuk bagiannya ini, yang depannya ini full besi. Ya, full pipa besi ya. Oke, ini materialnya saya lebih suka ini ya daripada yang dulu, yang tipe BM. Ini nampak lebih premium. Kemudian bagian atasnya ini juga gede gitu ya. Yang bawah dia 3 pin seperti ini. Dan untuk base-nya ini, bandulnya ini, tampilannya seperti ini. Dia balance system ya. 1, 2, 3 balance system plus minus. Kemudian bagian bawah untuk isi baterai. Dia menggunakan 2 baterai AA, baterai jam. Kemudian ada kontrol volume di sini. Nah, ini menariknya dia punya kontrol volume. Kemudian push buttonnya ini digital ya. Bukan yang saklar ceklek-ceklek. Ini ditekan soft gitu, nggak ada bunyinya. Dan ini masih ada plastik. Ini bisa teman-teman keletek kalau mau kelihatan lebih kinclong. Seperti ini, keren sih, base plate-nya saya suka ya. Tampilannya keren seperti ini. Kemudian ada 4 kaki karet. Dan ini lumayan, bobotnya lumayan berat. Karena bagian bawah ini besi ya teman-teman. Besi tebal ini.
Langsung aja kita pasang madepnya ke arah sini. Nah, seperti ini, terus kita kunci. Oke, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita pasang baterai. Ini tebel banget busanya sampai susah ngambil baterainya. Baterainya saya nggak rekomendasiin teman-teman pakai baterai ini ya. Kayak nampak baterai murah gitu ya. Takut bocor aja kalau baterai-baterai seperti ini. Mending beli yang alkalin atau energizer biar tahan lama dan nggak bocor ke mesinnya. Karena cairan baterai itu kalau bocor ke mesin bikin korosif dan rusak ya. Merusak rangkaian elektronik. Oke. Nah, kita tes. Nyalanya seperti ini teman-teman. Lampu hijau, kemudian merah sebentar, terus hijau. Jadi ada semacam protektornya, ada waktu tunggu gitu ya. Oke, langsung aja kita cobain ke mixer. Sekarang kita akan sambung ke mixer. Saya pakai kabel bawaannya dulu. Kira-kira kualitas kabelnya, kemudian suaranya, levelnya seperti apa. Ini belum pakai pantom ya, karena kita masih pakai jack Akai seperti ini. Tidak mungkin pantom mengalir di lubang Akai. Kita harus ganti kabel XLR kalau teman-teman mau pakai pantom. Jadi ini masih pakai baterai internal. Jadi kalau pakai baterai internal tanpa tersambung ke mixer pun dia bisa nyala seperti ini. Tapi teman-teman wajib ganti baterainya rutin ya. Kita nyalain dan seperti ini suaranya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Sama sekali nggak ada suara pop ya, nggak ada suara duk jeduk gitu, nggak ada ketika tombol ini ditekan. Jadi yang nyala merah itu semacam soft starternya atau sistem protektornya dia. Jadi benar-benar soft, dari mati ke nyala, nyala ke mati, nggak ada suara jeduk sama sekali. Kemudian volume kontrolnya ini juga enak ya. Volume kontrolnya ini lumayan bersih, nggak kresek-kresek. Tidak ada suara kresek-kresek sama sekali ketika saya memutar knob volume kontrol ini. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke. Untuk suaranya lumayan mantap. Sekarang kita cobain pakai pantom ya. Sekarang kita buktikan apakah benar sesuai info dari Crash bahwa mikrofon gooseneck ini bisa di pantom. Nah, kalau teman-teman menggunakan pantom, teman-teman tidak bisa menggunakan kabel bawaannya. Karena apa? Karena kabel bawaannya ini adalah Akai TS XLR. Pantom mixer tidak akan mengalir ke kabel seperti ini ya. Harus menggunakan kabel XLR. Sekali lagi teman-teman harus menggunakan kabel XLR. Jadi kalau teman-teman mau menyalakan mikrofon ini secara permanen tanpa baterai, teman-teman wajib membeli kabel XLR karena kabel bawaannya bukan XLR tapi Akai XLR. Jadi ini nggak kepake, teman-teman ganti kabel ini. Kemudian pastikan baterainya teman-teman lepas dulu dari mikrofonnya. Jangan dipasang baterai lagi. Seperti ini kita keluarin dan kita tutup. Kalau bisa diisolasi permanen biar nggak diisi baterai. Takutnya baterainya pecah atau bocor di dalam tempat baterainya, nanti malah merusak gitu ya, karena kita nggak pakai baterai lagi nih teman-teman. Kita sambung ke mixer, kemudian colokin ke lubang inputnya. Dia nggak punya selektor switch pakai pantom atau baterai seperti di Towa ZM380 ya. Ini minornya di situ. Kita nyalakan pantom yang ada di mixer. Dan mikrofon ini sudah bisa aktif ya. Tes 1 2 3 dicoba.
Mikrofonnya sudah aktif seperti ini. Tes 1 2 3, dicoba tes 1 2 3. Kontrol volumenya juga jalan ya. Tidak ada masalah. Kemudian kalau dinyalakan dimatikan, nggak ada suara jeduk. Dan lampu indikatornya pun menyala. Lampu indikator di tangkainya ini, di mikrofonnya menyala. Kemudian ini menyala karena warnanya hijau, nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini kalau lagi mati seperti ini. Ini kalau lagi nyala agak redup sih. Kemudian kalau dia sudah pernah dipantom, nanti kalau teman-teman pakai baterai dia nggak ngangkat. Jadi kalau teman-teman niat mau pakai pantom untuk mikrofon ini, pakai pantom terus gitu ya. Jangan pakai baterai. Nanti pas pakai baterai dia akan nggak kuat ngangkat. Ini contohnya. Ini akan saya matikan pantomnya. Kemudian baterainya kita pasang lagi. Jadi kita misalkan nggak pakai pantom tapi pakai baterai lagi. Baterainya tadi udah nggak kuat nyalain mikrofon ini. Karena apa? Karena dia udah switch ke mode pantom dan membutuhkan tegangan 48 volt. Baterai 3 volt nggak akan ngangkat lagi untuk mikrofon ini. Jadi kalau teman-teman mau gunakan dia dengan pantom, teman-teman harus yakin ya. Karena dia tidak bisa kembali ke mode baterai lagi. Cuman saya nggak terlalu pede ya. Karena di dusnya kemudian di buku keterangannya kenapa dia nggak menyebutkan pantom gitu ya. Tapi karena dari PT Kerasnya sendiri bilang dia bisa dipantom, seharusnya nggak ada masalah sih. Dan memang bekerja dengan baik sih pantomnya. Oke, kita sekarang tes suara ya. Oke, untuk noise-nya cukup minim ya. Saya tidak menyangka mikrofon Gooseneck ini cukup bersih. Harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi dia mulai ada sedikit berdesis ketika di fullin. Tapi cukup bersih ketika teman-teman main di jam 12 ataupun jam 3. Suaranya bersih. Kemudian kalau pakai pantom, lama-kelamaan lampu indikatornya ini meredup ya. Ini kurang tahu apakah karena saat ini menjelang siang listriknya ngedrop, listrik PLN-nya. Cuman ini saya agak worry sih. Untuk lampu indikatornya kenapa lama-lama meredup. Tapi secara fungsi normal, masih normal. Nggak ada permasalahan sama sekali. Nggak ada panas dan nggak ada bau-bau gosong. Aman-aman aja. Cuma lampu indikatornya kayak meredup ya. Seiring berjalan pemakaian. Oke, sekarang saya akan cobain untuk berbagai hal. Kita tes suara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira suaranya seperti ini. Kalau teman-teman gunakan ini untuk mikrofon mimbar atau mikrofon khutbah ceramah, suaranya seperti ini, lumayan enak ya, clarity-nya lumayan dapat. Kemudian untuk plosifnya juga nggak terlalu plosif, standar aja sih. Teman-teman bisa tambahin busa lagi kalau teman-teman nggak pengen plosif. Minusnya kalau pakai pantom, lampu indikatornya ini nggak terlalu nyala terang dibanding kalau teman-teman menggunakan baterai tadi ya. Jadi tetap rekomendasi saya menggunakan baterai walaupun secara fungsi dia bisa dipantom seperti ini. Kemudian bagaimana kalau dipakai untuk kegiatan yang lain ya? Ini untuk speech enak banget, untuk ceramah, untuk tilawah enak. Gimana kalau dipakai untuk nyanyi gitu ya? Na 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 sa 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 sa. Oke, sekarang saya akan cobain saturasi poinnya. Gimana mikrofon ini kalau dipakai nyanyi, apakah tahan atau enggak? Biasanya mikrofon kondenser itu enggak cocok dipakai nyanyi karena biasanya akan pecah suaranya ketika dipakai buat teriak ya. Wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini, walaupun kau bukan titisan dewa, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Oke, nggak pecah ya. Lumayan sih, nggak pecah, suaranya masih enak. Oke, saya cukup impresif dengan KR506 dalam hal ini, walaupun ini mikrofon untuk ceramah, tapi kalau buat nyanyi lumayan nggak pecah. Sekarang kita cobain buat azan, pecah nggak ya? Saya gedein efeknya, saya fullin volumenya, volume mentok ya, volume mentok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, enak, nggak pecah. Oke, menurut saya lumayan sih. Untuk karakter suaranya ini enak banget. Teman-teman pakai mikrofon podium ini untuk khutbah, ceramah, podcast gimana mas kalau buat podcast? Podcast enak juga sih. Cuman dia sedikit plosif ya, teman-teman perlu tambahin busa gitu ya. Kalau mau ngomongnya deket dengan mikrofonnya. Tapi kalau ngomongnya agak jauh seperti ini sih nggak ada masalah. Suaranya natural. Tapi kalau teman-teman terlalu dekat dengan mikrofon, terutama mikrofon gooseneck seperti ini, suaranya malah cenderung kurang open gitu ya. Jadi teman-teman perlu nambahin busa. Tapi kalau ngomongnya dengan jarak kira-kira 10 cm seperti ini, suaranya enak. 10 cm ya. Jadi kayak gini aja. Dan tes 1 2 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 tes 1 2. Dia cukup selektif ngambil suaranya. Misalkan kalau dengerin suara jamaah 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 cukup selektif. Jadi misalkan jamaahnya berisik atau audience ya, pendengarnya berisik, ini nggak masuk ke mikrofon. Dia cukup selektif. Polar patternnya di area ini ya, di area depan saja. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3.
Kemudian untuk sensitivitasnya, ini jarak 1 cm, jarak 5 cm, jarak 10 cm, jarak 20 cm, jarak 30 cm, jarak 40 cm, 50 cm dari mikrofon. 1, 2, dan kayaknya nggak mungkin juga ya terlalu jauh seperti ini. Biasanya segini. Ini udah enak banget ya, 20 sentian ya. 20 sentian dari mikrofon. Mikrofon ini enak banget, suaranya seperti ini. Dan menurut teman-teman gimana untuk kualitas suaranya? Saya matiin efeknya dulu. Apakah teman-teman suka dengan mikrofon ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau teman-teman tertarik, request aja, nanti akan saya kirimkan link pembeliannya kalau teman-teman tertarik dengan mikrofon mimbar atau mikrofon podium Crash KR506 ini. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, ketik di kolom komentar. Saya menayangkan video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grenyes.